Lihat, Raja kita Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari semua Yudea dan saudara sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang akan datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sadia anak miragi yang sab dan widi, tur selega laksana yang kuku amanapi yang ngiring sabdan ratu. Saya kira kita sekalian biasa mendengar kata bertobat. Dan di paroki-paroki bertobat sama dengan pengakuan dosa. Bukan hanya itu. Pertobatan bukannya berlaku setiap masa Advent atau Prapaskah, setiap saat. Dan pertobatan yang paling benar, yang paling sejati adalah dalam hidup kita menghasilkan banyak buah. Buah kehidupan, misalnya dengan kecerdasan kita membantu banyak orang. Misalnya, dengan uang yang kita punya, kita bantu tiap hari semakin banyak orang. Dengan dibawa ke dokter kah, mungkin dibantu apakah, dan tanpa ada iklan dan promosi. Misalnya kita bantu orang ya, kita nasi bungkus divideokan, Anda upload di sosial media, di Facebook kah, di Twitter kah, senang hatiku membantu membagikan nasi bungkus. Itu bukan pertobatan, itu promosi, itu iklan. Dan Allah tidak membutuhkan hal yang demikian. Yang menekankan bahwa apa yang dibuat tangan kananmu, tangan kirimu jangan tahu. Artinya, kalau engkau buat baik, buatlah dengan diam-diam.
biar hanya Allah yang tersembunyi yang mengetahuinya dan mengganjarkannya kepada kamu. Pertobatan seorang imam misalnya, khotbah jangan panjang-panjang, itu harus itu. Karena saya mendengar di banyak paroki umat misa bawa bantal semua karena mengantuk, karena khotbahnya mungkin hampir setengah jam, 2 jam, kemudian suaranya kecil. Bapak Ibu sekalian, tidak dengar semua. Dan itu mengapa anak-anak seminari kalau saya mengajar baca keras-keras sampai kedengaran sampai di ubung sana. Ini untuk melatih bagaimana kita mewartakan suara kecil. Tidak bisakah? Itu mesti operasi itu supaya besar tenggorokannya itu. Omong itu mesti keras suara. Bayangkan kalau saya omong, Anda nggak mendengar. Berarti jengkel kan? Inas kleng Romo ini kan begitu kan? Wah, bisa begitu nggak tuh? Iya bisa begitu. Dan bagi seminaris, apa itu pertobatan? Mungkin kamu semua laki-laki semua 128 semua, terus 30 semua. Mungkin bosan juga ya. Kadang-kadang ada lewat nona anak SMA Thomas langsung bersiul begitu. Ada lewat bu guru, kalau langsung ganggu bu guru nih. Itu kan pertobatan itu. Bagaimana bertobat itu? Ada cerita begini nih. Dan gangguan yang kerap kali menggagalkan pertobatan bukan hal yang besar-besar, bukan. Hal yang sangat kecil yang akhirnya memporak-porandakan semuanya. Mungkin kamu dengar cerita ini saya katakan berkali-kali di kelas kah, di manakah, begini. Satu kali ada perlombaan begitu ya, antara angin barat sama angin timur. Dia berjumpa, bagaimana kita berlomba? Siapa yang lebih kuat? Apa perlombaannya? Siapa yang dapat menjatuhkan monyet? Itu yang di atas itu. Mungkin namanya Jares kah, namanya mungkin Lopo kah, itu lagi makan pisang tuh. Siapa berlomba? Mereka akhirnya siapa yang duluan? Kemudian angin barat duluan menang, silakan. Dia bertiup pelan-pelan, makin kencang sekali. Pohon-pohon tumbang semuanya. Tapi monyet tidak tumbang. Kan dia tangannya itu semacam ada lem tuh, nempel dan aman-aman saja. Sampai angin barat kecapean dan saya menyerah. Dan angin timur, dia bertiup pelan-pelan, sepoi-sepoi basah begitu. Dan monyet mengantuk itu. Begitu mengantuk dia hentak, brak, jatuh, patah adanya, dia punya pinggang patah. Dan dia menang. Kenapa dia bisa menang? Dia tahu teknik cara mengganggu orang. Yang kecil-kecil, bangun pagi terlambat, oh enggak apa-apa. Misah terlambat, oh enggak apa-apa, romonya enggak tahu kok. Ulangan nyontek sedikit, oh enggak apa-apa. Nanti kalau baju misalnya anak-anak SMA misah pakai baju you can see, kurang kainnya, lebek-lebek sedikit, oh enggak apa-apa. Emangnya misah ini karaoke? Itu hal yang kecil. Tapi itu menjadi sistem yang menghancurkan pondasi iman untuk berbuah. Hari ini 5 menit, besok 10 menit terlambat, setengah jam, akhirnya 2 hari terlambat semuanya. Juga nanti waktu kosong, siswa seminari, minggu pesiar, lupa semua, buku semua di mana kaden, lupa semua. Besok cari. Kenapa? Minggu pesiar Romo. Lupa semua, yang penting pesiar, pegang HP, video call. Dengan dia punya nona kah, noni kah, semua. Yang dari Jakarta, dari Sumbawa sana, dari Surabaya semua, rame semua. Dari pagi sampai siang, sampai sore. Besok mata bengkak semua karena mengantuk. Ini gangguan semuanya nih. Ini semua. Dan jangan lupa, kamu pikir gangguan itu besar-besar, tidak. Yang kecil-kecil dulu. Nanti begitu kamu mengantuk, dihentak, jebrak, jatuh, mati sudah. Hal yang demikian terjadi dalam hidup kita. Suami istri biasanya waktu masih pacaran, gonceng mesra-mesra, jalan pelan-pelan digandeng. 5 tahun menikah, jalan cepat kasih kau pelan-pelan sekali kau nih. Ini mulai petiak segitu nih. Tanya sedikit nih, ada uang lebih kah? Uang. Mana ada uang ini? Ngomong begitu itu kan. Kalau masih pacaran mesra-mesra, tapi aslinya harus tahu itu. Makanya yang pacaran itu tahu persis aslinya, tahu kejelekan pasangan.
Jangan sedikit omong langsung keluar litani kebun binatang misalnya. Tak tahu kalian punya bahasa Kupang apa tuh, pukarayu kah apa itu semuanya. Kalian omong sembarang itu semua. Dan itu semua mesti kau tahu baik-baik itu. Waktu kau pacaran kenal baik ini pasalnya apa. Dia bangun jam berapa pagi? Baru bangun jam 8, muka masih macam geranong itu. Aduh, kasihan ini. Belum mandi begini. Semakin orang tuh mencintai seseorang, dia akan semakin menampilkan apa adanya. Dan yang baik pasti baik, yang tidak baik pasti tidak baik. Dan hari ini Advent kedua dengan sangat indah Yohanes menampilkan bahwa pertobatan berarti menghasilkan buah. Setiap pohon, kita semua ibaratnya pohon, di bawah pohon ada kapak semua yang tajam memang. Kalau tidak berbuah yang baik akan ditebang dan dibakar. Ini bahasa yang sangat kenabian ya, yang menggetarkan dunia. Dan masing-masing kita tahu bagaimana pertobatan itu dibuat. Ya. Sebagai guru misalnya, ya, bagaimana kita mengajar dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita mengajar pikiran di rumah. Agung tidak ada omong-omong. Kau diam sedikit, tenang. Ya. Ini gangguan pertama saya omong ini, Pak. Dan ini sebagai seminaris, misa tenang adik. Tidak ada yang omong-omong. Kalau kau omong, Rumi yang diam. Nah maaf, saya langsung omong, tetap dan berpura ya. Yang kedua, Bu sekalian, dan bagaimana pertobatan dinyatakan dengan sikap. Sikap kita misalnya ke gereja kita berdiri nih, macam badani, macam patah sudah nih. Seminaris rambutnya gondrong-gondrong, di sininya habis, di sini macam Gunung Agung. Bayangkan panas-panas begini adik, itu pasti bau dan masam. Kenapa? Saya minta kalian potong pendek cepat untuk memudahkan itu semua, menggampangkan supaya lebih seni sedikit. Panas begini rambut panjang gondrong, minta maaf ini. Belum lagi kau punya bau badan nih, sampai di surga bau juga. Ini penting semua nih. Dan khususnya sebagai seminaris, bagaimana kita dari kecil dididik untuk bersih semuanya. Kalau kau tidak bersih, kau jadi imam adik, aduh. Kau punya paroki, sakristi macam gudang, berantakan. Kau punya kasula, itu macam bau sampai di neraka itu. Bau terasi, bau asam semua. Karena nggak dirawat semuanya. Dan itu bukan tiba-tiba. Dan itu dilatih sejak kamu kecil, SD, SMP. Itu tertib itu. Untuk bisa menghasilkan buah, perlu disiplin. Kalau orang tidak disiplin, datang sesukanya, terlambat. Belajar baru buka buku, belum dipersiapkan, minta maaf. Dan kasus para seminaris, kamu pasti akan seleksi alam. Setahun, 2 tahun akhirnya dipulangkan. Karena nggak sanggup. Dan terlebih kekuatan untuk menahan godaan. Kadang-kadang mungkin kau lapar sedikit, kami tahu semua kau lapar. Jangan mangga itu kamu ambil semua. Kamu tidak pernah urus itu mangga, tidak pernah rabok itu kok ambil. Itu pencuri kelas kakap itu adik. Kalau kau bukan kau yang punya, jangan ambil itu barang. Kalau kau pernah merawat, mungkin kau belikan rabok mungkin 5 kilo itu orang bisa mengerti. Kami zaman saya khususnya, kami mungkin lebih susah dari engkau nih. Air pun setengah mati. Tapi maaf, otak kami lebih bagus daripada kau punya. Kami biasa membaca buku berjam-jam, duduk dan tenang. Itu ada kebiasaan sudah. Duduk 2 jam tuh tidak bergeser sama sekali. Karena dilatih seperti itu. Kalian belum setengah jam, permisi Romo, saya mau ke kamar mandi. Ngapain kamar mandi? Cuci muka. Belum apa, udah izin semuanya. Ini hal, saya katakan pada seminar khususnya, hal yang kecil-kecil perlu diperhatikan semuanya. Sehingga dengan demikian jangan pernah mimpi kau jadi imam jika kau tidak bisa mengerjakan yang kecil-kecil. Kebersihan, kau punya rambut, kau punya meja, buku semuanya. Kalau tidak rapi, jangan pernah mimpi kau jadi imam. Tidak akan terjadi. Sesuatu yang besar, jangan pikir tiba besar, tidak. Dari kecil-kecil dulu. Kau tahu pemain badminton itu, yang namanya itu siapa tuh, si Fajarian itu. Kelas 6 SD sudah main itu, 6 SD, 5 SD. Latihan 5 jam sehari. Push up 1000 kali, lari lapangan 12 kali. Benar ini. Sehingga dia punya badan lentur dan sangat kuat. Dan dia juara, itu bukan hal yang baru.
Itu karena dipersiapkan. Dan semua orang yang kalian semua, kalau kau jadi imam itu berarti kau sudah punya dasar cukup baik. Kau punya bahasa Inggris baik, ya? Jangan omong au saja. Buat kalimat bingung semuanya. Karena tidak pernah belajar, mendengarkan, membaca, tidak pernah. Sama juga dengan kita di keluarga Bapak Ibu sekalian. Kita punya anak-anak semua rusak semuanya, kenapa? Handphone. Bayi sudah main handphone. Bayi nangis kasih handphone semuanya. Kasihan Romo, pedalem Romo, pedalem sudah. Tunggu saatnya anakmu berantakan. Masa anak SMP sudah merokok, naik motor, dipreteli, HP-nya 3, padahal semua uang dari orang tua. Orang tua pinjam di koperasi. Bayangkan, kenapa? Salah didik. Karena kita mungkin terlalu bilang pedalem. Bagi saya, minta maaf, saya orang yang di luar tidak menikah, saya melihat orang menikah bagaimana. Kerap kali kita kurang tega menegur anak kita, tidak boleh, jangan, belum saatnya. Kenapa? Gengsi. Anak kelas 2 SD bawa handphone Samsung S50 yang canggih itu. Bayangkan itu. Kenapa itu? Belum keluar itu sudah punya semua. Anak SMP sudah bawa motor NMAX semuanya. Padahal masih cicil. Kenapa demikian? Karena kita kurang tega. Dan juga orang tua mungkin kurang terlibat di paroki, di lingkungan. Tidak pernah ikut anggota lingkungan. Anggota KOR yang pernah hadir. Jangan lupa ya, bahwa iman artinya terlibat dalam kehidupan menggereja. Meskipun suara kita buruk ya, subur suara buruk, tapi KOR hadirlah. Tanda partisipasi. Dan Tuhan hadir memberkati orang tua yang demikian. Hadir kedua, mungkin juga terlebih terakhir kegiatan sosial. Kita perlu ada AAP, aksi Advent pembangunan. Kita punya, bagaimana kita menyisihkan kita kekurangan sedikit. Dan kita berikan mungkin kalau Anda tahu di Yahputak sana, di Jembrane sana, ada panti lepra. Ke sana datang. Atau datanglah ke umat yang lama sakit misalnya. Datang berikan sedikit mungkin apa yang kita punya dan dengan diam-diam. Itu cara yang mungkin menghasilkan buah itu. Sehingga dengan demikian bertobat berarti menghasilkan buah, berbuat baik. Berpikir baik dan berkata baik. Jangan selalu mengomongkan orang punya kelemahan. Hari-hari omongkan dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Macam kita ini radio masyarakat saja. Menggunakan sosial media untuk ngerasain orang, buat grup sendiri. Mungkin kita punya grup guru SD, SMP, grup mengomongkan. Apa gunanya semua itu? Semoga dengan demikian khususnya para seminaris, hal yang kecil-kecil bayangan tadi seperti tadi monyet tadi itu, dia jatuh bukan karena angin kencang, tidak, karena angin sepoi-sepoi, dan dia mengantuk dan dihentak, tidak bisa bangun pagi, kemudian baju berantakan, buku berantakan, itu semua hal yang kecil-kecil. Kalau itu kamu tidak bisa selama 6 tahun, berarti kamu gagal dan pasti kamu akan bisa meneruskan ke seminari tinggi. Percaya Romo sudah mengalami itu. Dan kamu tidak bisa duduk 2-3 jam di bangkumu membaca buku, jangan pernah mimpi ku jadi imam. Karena frater seminari tinggi lebih berat bebannya lagi. Setiap dosen berikan kamu karya ilmiah harus kerjakan dalam 2-3 hari. Semua dosen begitu. Kalau kamu tidak tukar membaca, bagaimana bisa buat adik? Kamu jewak-jewak omong kosong. Semoga dengan demikian kita semuanya melatih diri. Sikap di kapel bagaimana? Itu penting itu. Berdiri bagaimana waktu misa? Jangan macam di pasar. Hanya dengan demikian kemudian hal yang kecil ini kemudian menjadi besar dan rahmat Allah turun karena hal-hal yang kecil ini. Kita memohonkan rahmat ini dalam misa Minggu Advent yang kedua ini. Amin.